laki-lakinya bernama Si Lancang. Mereka hidup miskin dan bekerja sebagai buruh tani. Pada suatu hari, Si Lancang betul-betul mengalami puncak kejenuhan. Ia sudah bosan jadi orang miskin. Ia ingin bekerja dan mengumpulkan uang yang banyak agar kelak menjadi orang kaya. Lalu Si Lancang meminta izin kepada emaknya. "Mak, Si Lancang tak tahan lagi jadi orang miskin, Mak. Lancang nak merantau." Mohon Si Lancang kepada emaknya. Dengan berat hati, Mak Lancang mengizinkan anaknya untuk pergi. "Baiklah nak, kau boleh pergi merantau. Tapi jangan lupakan Mak, jika kau sudah kaya, segera pulang ya nak," kata Mak Lancang mengizinkan. Mendengar jawaban emaknya, Si Lancang meloncat-loncat kegirangan. Ia sudah membayangkan menjadi orang yang kaya raya di kampungnya. Emaknya hanya terpaku melihat Lancang meloncat-loncat. Ia sangat sedih sekali karena akan ditinggalkan oleh anak satu-satunya itu. Melihat emaknya sedih, Si Lancang pun berhenti meloncat-loncat. Dia lalu menghampiri dan memeluknya. "Mak, janganlah Mak bersedih. Lancang tak akan melupakan Mak. Jika Lancang sudah kaya, Lancang pasti pulang Mak," kata Si Lancang menghibur emaknya. Mendengar janji dan ucapan anaknya, hati Mak Si Lancang pun menjadi tenang. Lalu Mak Lancang berkata, "Baiklah nak, besok pagi-pagi kau boleh berangkat." Keesokan harinya, Si Lancang akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya itu. Bertahun-tahun Si Lancang di rantauan. Akhirnya dia menjadi pedagang yang sangat kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh kapal dagang, beratus-ratus anak buah, dan istri-istri yang cantik-cantik. Suatu hari, Si Lancang berkata kepada istri-istrinya bahwa dia akan mengajak mereka berlayar ke negeri Andalas. Istri-istrinya pun sangat senang sekali. "Kakanda, bolehkah kami membawa perbekalan yang banyak?" tanya salah seorang istri Si Lancang. "Iya Kakando, kami ingin berpesta pora di atas kapal," tambah istri Si Lancang yang lainnya. Lalu Si Lancang mengabulkan semua permintaan istri-istrinya. "Wahai istri-istriku, bawalah perbekalan sesuka kalian," jawab Si Lancang. Mendengar jawaban Si Lancang, istri-istrinya pun segera mengumpulkan berbagai macam perbekalan, dari makanan, alat musik sampai perhiasan. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal Si Lancang berpesta pora. Hingga akhirnya kapal Si Lancang merapat ke Sungai Kampar, kampung halamannya Si Lancang. "Woi, kita sudah sampai!" teriak salah seorang anak buah kapal. Penduduk di sekitar Sungai Kampar berdatangan menghampiri melihat kapal kuning megah Si Lancang. Rupanya salah seorang dari mereka masih mengenal wajah Si Lancang. "Wah, Si Lancang rupanya sudah jadi orang kaya dia sekarang. Syukurlah dia masih ingat kampung halamannya," kata teman Si Lancang sewaktu kecil. Dia lalu memberitahukan kedatangan Si Lancang kepada emaknya yang sedang terbaring sakit di gubuknya. Betapa senang hati Mak Si Lancang saat mendengar kedatangan anaknya. "Oh anakku, akhirnya kau pulang juga," seru Mak Si Lancang dengan bahagia. Bergegas dia bangkit dari tidurnya. Dengan pakaian compang-camping, dia berjalan tertatih-tatih menuju ke pelabuhan untuk menyambut kedatangan anaknya. Sesampainya di pelabuhan, Mak Si Lancang hampir tak percaya melihat kapal megah kuning Si Lancang. Dengan memberanikan diri, dia melangkahkan kakinya ke atas geladak kapal. Namun, saat dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba anak buah kapal mengalirinya. "Hei, perempuan tua! Jangan naik kapal ini! Pergi kau dari sini!
itu, usir anak buah kapal. Tapi aku ini malah lancang. Jelas perempuan tua itu mendengar kegaduhan di atas geledak kapal. Si lancang yang diiringi istri-istrinya lalu tiba-tiba muncul dan berkata, "Bohong! Dia bukan emakku! Usir perempuan tua itu!" Teriak si lancang dengan keras. Rupanya dia malu mengetahui bahwa emak yang tua itu adalah emaknya. "Oh anakku, ini makmu nak. Mak sangat merindukanmu nak." Rintih mak si lancang. Mendengar rintihan maknya, si lancang dengan congkak menepis. "Mana mungkin aku memiliki emak tua dan miskin seperti kau?" Lalu si lancang berteriak, "Kelasi! Usir perempuan tua gila itu dari kapalku!" Lalu atau orang anak buah kapal mengusir wanita malang itu dengan kasar. Dia didorong hingga terjerembab. Sungguh malang nasib tatua itu. Di hatinya sangat hancur karena diusir oleh anak kandungnya sendiri. Dengan perasaan sedih, dia pulang ke gubuknya. Sesampainya di gubuknya, dia mengambil lesung dan nyiru pusaka. Dia lalu memutar-mutar lesung dan mengipaskan nyiru sambil berdoa, "Oh Tuhan, hukumlah si anak durhaka itu. Tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan." Dengan sekejap angin badai datang berhembus dengan dahsyat. Gelombang sungai kapal menghantam kapal si lancang hingga hancur berkeping-keping. Dan terdengar suara sayup si lancang di tengah badai. "Ma! Ini anakmu, si lancang pulang. Maafkan aku, Ma." Namun tetap saja si lancang dan seluruh penumpang kapal yang megah itu tenggelam ke sungai Kampar. Itulah sebuah penyesalan tidak ada gunanya. Terima kasih. Pesan ini adalah jadilah kita anak yang berbakti kepada orang tua dan jangan sampai menjadi anak durhaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.